Here we go, Elkan Bagot akan kembali gabung ke skuad Garuda. Patrick Kluivert lobby pemain keturunan, Jairo Riedewald jadi aset penting. Kebiasaan unik STY yang tak terlupakan di Timnas Indonesia. Waktunya Timnas Indonesia U17 dan U20 rebut tiket Piala Dunia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Waktunya Timnas Indonesia U17 dan U20 rebut tiket Piala Dunia. Agenda Timnas Indonesia kelompok umur sangatlah menarik di 2025 ini. Ya, pasalnya kedua tim kelompok itu sama-sama memiliki kesempatan untuk mengantarkan Indonesia untuk tampil di ajang Piala Dunia. Seperti Timnas Indonesia U17 yang dipimpin oleh Nova Arianto akan beraksi di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April nanti untuk menjalani Piala Asia U17 2025. Sementara itu, Indra Syafri yang dipercaya memimpin Timnas Indonesia U20 akan berjuang di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret mendatang di Piala Asia U20 2025. Dan menariknya, kedua kompetisi itu sama-sama merupakan turnamen kualifikasi untuk Piala Dunia kelompok umur. Jadi, andai Timnas Indonesia U17 dan Timnas Indonesia U20 berhasil bersinar di Piala Asia, maka tiket ke Piala Dunia U17 dan U20 2025 jelas bisa diraih. Sejauh ini pun Timnas Indonesia U17 belum diketahui berada di grup mana pada Piala Asia U17 2025. Namun kabar baiknya pasukan Nova Arianto memiliki modal manis hasil dari penampilan mereka di sepanjang tahun lalu, di mana pada tahun lalu pasukan Nova Arianto setidaknya melalui 2 agenda besar dan juga sejumlah laga uji coba. 2 agenda besar yang dimaksud adalah Piala AFF U16 2025 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen Piala AFF U16 2025, pasukan Nova Arianto sejatinya gagal juara usai berjuang keras melawan Australia U16 di babak semifinal yang berakhir dengan skor 3-5 tersebut. Namun Timnas Indonesia U16 berhasil mengunci posisi ketiga usai mempermalukan Vietnam U16 dengan skor 5-0. Sementara itu, Timnas Indonesia U20 akan dipimpin oleh Indra Syafri di Piala Asia U20 2025 yang juga sudah memanggil sebanyak 34 pemain untuk menjalani TC. Ya, meski tidak diperkuat oleh tim Gaipers dan Denmark, Indra Syafri tetap memiliki skuad yang sangat menjanjikan. Terlebih lagi, mereka membawa hasil manis dari tahun lalu untuk tampil di Piala Asia U20 2025 nanti. Di sepanjang tahun lalu, Timnas Indonesia U20 sukses menjuarai Piala AFF U19 2024 yang digelar pada bulan Juli. Lalu di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar bulan September lalu, Timnas Indonesia U20 juga berhasil lolos berkat menjadi juara grup F. Indra Syafri sendiri pun optimis Timnas Indonesia U20 juga bisa tembus semifinal dan ia yakin kans Garuda Muda cukup besar. Kebiasaan unik STY yang tak terlupakan di Timnas Indonesia. Pertama, jahil ke pemain. Ya, seperti yang kita tahu, Sintayong dikenal begitu jahil kepada para pemainnya di Timnas Indonesia. Dan karena ini tak heran jika para pemain juga cukup dekat dengan pelatih berusia 54 tahun itu. Tak sedikit pula pemain yang bahkan memanggil Sintayong dengan sebutan bos. Ya, saking akrabnya, Sintayong juga sempat diceburkan ke sebuah kolam saat bercanda dengan para pemain timnas di tahun lalu. Kedua, berdiri 90 menit. Sebagai pelatih, Sintayong disebut bisa tahan berdiri selama permainan berlangsung, di mana ia disebut mampu berdiri sepanjang pertandingan di pinggiran lapangan sambil memberi arahan. Sintayong memang kerap terpantau aktif memberikan arahan kepada pemain, dan tak jarang ia juga memberikan teguran jika seorang pemain bermain di luar gameplaynya.
Koshien juga merupakan sosok pelatih yang tak canggung untuk memprotes keputusan dari pengadil lapangan. Ketiga, ramah dengan penonton. Usai pertandingan selesai, Sintayong juga dikenal begitu ramah dengan menyapa para penonton. Ia biasanya mengitari lapangan untuk menyapa penonton, yang mana tak heran Sintayong mendapatkan banyak cinta dari penggemar sepak bola tanah air. Kehangatan supporter yang diterima oleh STY seringkali membuat juru taktik asal Korea Selatan ini menghangat dan terharu. Di beberapa kesempatan pun ia seringkali menjadikan suntikan dukungan dari supporter sebagai cambuk untuk para pemain. Here we go, Elkan Bagot akan kembali gabung skuad Garuda. Pengamat sepak bola Justinus Laksana atau Coach Justin menyebut bahwa Elkan Bagot akan kembali ke timnas Indonesia seiring pemecatan yang diterima oleh Sintayong. Ya, tak hanya menyebut Elkan Bagot akan kembali ke timnas Indonesia, Coach Justin juga menyoroti penunjukan Patrick Kluivert sebagai suksesor dari Sintayong. Dalam video terbaru di kanal YouTube-nya, Coach Justin meminta publik untuk tetap mendukung Patrick Kluivert agar bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski Patrick Kluivert tak punya karir sementereng Sintayong, Coach Justin menilai bahwa peluang timnas Indonesia lolos tetap ada mengingat perbedaan poin yang sangat tipis di grup C. Tanya soal perbedaan poin yang tipis di grup C, Coach Justin juga menilai bahwa peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Patrick Kluivert masih ada karena skuad yang nantinya lebih bagus. Saat menyinggung skuad atau materi pemain pun, Coach Justin menyinggung nama Elkan Bagot yang disebutkan akan kembali untuk membela timnas Indonesia. Ya, mengenai Elkan Bagot, manajer timnas Indonesia Sumarji juga mengaku dirinya masih sering menghubungi Elkan Bagot, di mana menurut pengakuan Sumarji, bek Blackpool itu merupakan anak baik dan menjadi sosok pemain yang kerap berbicara dengannya selama membela timnas Indonesia. Tak hanya itu saja, kehadiran Patrick Kluivert di mata Coach Justin juga membawa dampak positif karena akan mudah berkomunikasi dengan para pemain Garuda yang didominasi keturunan. Alhasil pun Patrick Kluivert yang juga berasal dari Belanda akan membuat suasana di ruang ganti dan komunikasi antara pemain dengan pelatih tak menemui kendala yang berarti. Patrick Kluivert lobby pemain keturunan, Jairo di The World jadi aset penting. Disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga bahwa pelatih baru timnas Indonesia bakal ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dijelaskannya, peran pelatih baru soal pemain diaspora ini akan meringankan tugas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebab selama ini Erick Thohir dan tim yang berusukan untuk mencari pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia sampai sekarang. Lebih lanjut, Arya Sinulinga juga mengungkapkan bahwa ada satu pemain yang susah didapat untuk merapat. Nah, dipikirkan sampai level itu, jadi nggak bisa cuma selama ini kan kita tahu Pak Erick yang lobby kemana-mana dengan timnya lobby kemana-mana. Kita perlu support juga dari head coach yang sanggup lobby kemana-mana sampai dia bisa dapat, kata Arya Sinulinga. Ya, seperti yang kita tahu bahwa PSSI memang masih terus berusaha untuk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Terkini pun ada oleh Romney dan Jairo Ridwald, di mana dibandingkan dengan Ridwald, Romney menjadi pemain yang diharapkan akan segera merampungkan proses naturalisasinya. Terlebih pemain anyar Oxford United itu telah berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sejak bulan November lalu. Bersamaan juga sejumlah media Belanda membenarkan bahwa Ridwald sedang dikaitkan dengan timnas Indonesia dan Football Premier melaporkan bahwa PSSI sedang sibuk dengan kemungkinan proses naturalisasi dari Ridwald. Media tersebut juga melaporkan bahwa langkah pertama dalam proses naturalisasi sang pemain ini terjadi pada bulan September lalu. Football Premier menilai bahwa pemain berusia 28 tahun itu bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Dan jika berhasil mendapatkan Ridwald, pengaruh pemain-pemain keturunan Belanda akan semakin besar juga di timnas Indonesia.